Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari Yakobus 5 ayat 1. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Demikian firman Tuhan. Ada atau sering kita mendengar kalimat di atas langit masih ada langit. Kata di atas langit masih ada langit adalah salah satu peribahasa populer yang memiliki makna yang mendalam. Di atas langit masih ada langit artinya berkaitan dengan sifat sombong seseorang. Maka dikatakan di sini adalah himbauan untuk jangan menjadi sombong untuk apa yang dimiliki. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk hidup di dalam Kristus, untuk hidup di dalam Allah, yaitu hidup dalam kasih, hidup dalam kesederhanaan, tolong menolong dan suka memberi. Dalam ayat 2, 3, dan 5, Yakobus menegur mereka yang telah mengumpulkan harta di dunia ini pada setiap hari-harinya dan memperingatkan setiap pembaca dan pendengarnya untuk tidak hidup berfoya-foya dan hanya memikirkan tentang perkara di bumi ini. Dengan ilustrasi yang kuat seperti itu, maka dengan ilustrasi yang kuat seperti kekayaanmu sudah busuk, pakaianmu telah dimakan ngengat, ada pada ayat kedua, Yakobus ingin memperingatkan bahwa kekayaan tidak akan bertahan selamanya. Dan kita akan dihakimi menurut cara hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tentu kita harus bekerja dengan rajin. Tentu kita semua harus bekerja karena itu panggilan kita. Tujuan kita dalam bekerja seharusnya bukan untuk menimbun harta, menimbun kenyamanan, dan menimbun kesenangan untuk diri kita sendiri, melainkan kesungguhan dan ucapan syukur dari kasih Allah yang telah kita terima di dalam kehidupan kita. Semata-mata hidup kita tidak hanya mencari cuan dan cuan saja. Kata cuan mengacu pada uang dan keuntungan yang sebesar-besarnya. Semua aktivitas, semua pekerjaan dilakukan dan diperhitungkan berdasarkan cuan yang diterima. Surat Yakobus 5 ayat 1 sampai dengan ayat 6 dalam keseluruhan perikop ini berisi peringatan yang keras terhadap orang-orang kaya. Tentu maksudnya di sini bukan orang-orang kaya pada umumnya, melainkan orang-orang kaya yang melakukan penimbunan uang, penimbunan harta, yang menahan upah dari buruh yang telah bekerja keras kepada mereka, orang-orang kaya yang menikmati kekayaan dan kemewahannya di atas penderitaan orang lain, orang-orang kaya yang memutarbalikkan hukum sehingga orang-orang benar justru dibungkam dan disingkirkan karena ketidakberdayaan mereka. Terhadap orang-orang inilah, terhadap orang-orang yang disebut kaya inilah, firman Tuhan dengan keras memberikan peringatan bahwa akhir hidup mereka pastilah penderitaan yang tiada akhirnya. Kekayaan, harta, atau yang kita miliki dapat menghidupkan jika itu dipergunakan dengan baik, dengan benar dalam pelayanan terhadap Tuhan dan sesama. Sebaliknya, harta yang kita miliki dapat membinasakan ketika itu kita pergunakan sewenang-wenang dan hanya untuk kepentingan dan kenyamanan kita. Kekayaan bukanlah tujuan pada dirinya sendiri, melainkan hanyalah sarana bagi pelayanan terhadap Tuhan dan sesama. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari menjadi renungan bagi kita. Bagaimanakah kehidupan kita memperlakukan harta kita? Bagaimanakah kita memperlakukan kekayaan kita? Hati-hati agar tidak menjadi sombong, agar tidak menimbun, agar tidak serakah atas harta yang ada di bumi, yang didasari pada motivasi niat untuk kepentingan diri sendiri yang tidak suci. Apalagi dengan cara-cara yang tidak murni.
Semua hanya akan membangkitkan penderitaan karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita merefleksikan kembali dan menjaga diri kita dari panggilan, menjaga diri kita dan mendengar kembali panggilan kita untuk menjadi murid Tuhan yang berintegritas, yang dapat dipercaya dan dapat menjadi sarana untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, bahwa kiranya kami orang-orang yang terpanggil di dalam Engkau mempergunakan harta kami untuk berbagi kepada sesama. Menggunakan apa yang kami miliki untuk menyampaikan kasih kepada sesama. Sehingga kami benar-benar memperlihatkan kehidupan, pola hidup berdasarkan Allah yang memberi berkat bagi kami. Kuatkan kami Tuhan untuk tidak terlena pada dunia ini yang menawarkan berbagai hal. Sehingga kami terus mencari cuan, sehingga kami terus mencari harta demi kepentingan diri kami sendiri tanpa mengindahkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara kami mendapatkan keuntungan tersebut. Kiranya kami tidak jatuh di dalam dosa, kiranya kami tidak menjadi jauh pada panggilan kami, tetapi kiranya kami terus bertekun, rajin, dan berhikmat di dalam bekerja sehingga pekerjaan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang yang merasakannya. Dan kiranya harta yang kami miliki, harta yang kami dapat boleh menjadi saluran kasih yang telah kami terima bagi sesama. Terima kasih Tuhan, hanya melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Yesus memanggil kita hari ini, saat ini, jadi utusannya. Beritakan Injil keselamatan, jangkau seluruh dunia. Di kota dan di desa, di bandar pasar juga, di rawa pantai dan lembah, dinantikan kehadiran-Mu, bawa damai sejahtera dari Allah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, kita surat Kristus, amanat cinta kasih Allah bagi dunia. Tua muda bangkit bersama, bulatkan tekad, bersatulah, kuatkan iman, terima kuasa Rohul Kudus, hidup benar jadi teladanlah. Sending HKBP, bersinarlah, kobarkanlah, dengan rahmat Tuhan kita wujudkan keadilan perdamaian. Bebaskanlah mereka yang sengsara terbelenggu menderita dari dosa kekelaman dunia. Kobarkan sending HKBP, bersinarlah jadi terang dunia bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil, damai, sejahtera. HKBP, bersinarlah, nyatakan kebaikan Allah Bapa kita bagi seluruh ciptaan Allah, hidup beriman, adil,